Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami di Market Review di IDX Channel. Pemirsa, Business Distribution Outlet atau distro saat ini banyak digeluti oleh masyarakat, khususnya kaum muda, di mana tren kaos tanpa kerah dengan desain eksklusif semakin disukai para generasi milenial. Apa saja kiat sukses dalam berbisnis kaos distro? Berikut informasinya untuk Anda. Halo Sobat Review, kalian tahu nggak bisnis distribution outlet atau distro saat ini banyak digeluti oleh masyarakat, khususnya bagi kalian kaum muda. Di mana tren kaos tanpa kerah dengan desain yang unik dan eksklusif semakin disukai para generasi milenial. Bahkan untuk meraih penghasilan optimal dan mencapai target pasar dari bisnis tersebut tentunya sangat diperlukan guna menciptakan desain yang kreatif dan menarik. Selain itu, dalam memberikan layanan desain cepat dan berkualitas juga amat penting loh sobat, terutama interaksi dengan konsumen agar mendapatkan desain yang sesuai dengan keinginan pasar. Untuk itu sobat, kami punya beberapa tips kunci keberhasilan dari bisnis distro ini. Yang pertama ialah meningkatkan net profit hingga 30%, meningkatkan penjualan desain kaos distro hingga 25%, serta meningkatkan layanan desain kaos distro berdasarkan pesanan konsumen. Kemudian terus menjaga kepuasan konsumen terhadap desain yang diperoleh dengan memberikan jaminan kualitas desain yang memuaskan, lalu memberikan kesempatan sebesar-besarnya bagi konsumen untuk berkomunikasi dan menyampaikan keinginan mereka terkait desain kaos distro yang diharapkan. Dan yang terakhir yang tidak kalah penting, desain kaos harus dikerjakan oleh para ahli grafis yang memiliki kemampuan desain kreatif serta inovatif. Gimana Sobat Review, sudah mulai tertarik belum berbisnis distro? Ya, ada optimisme yang kita coba capture di paket liputan yang baru saja Anda saksikan. Bagaimana sebetulnya teman-teman industri distro dapat bertahan lah pada saat pandemi. Sudah terhubung melalui aplikasi Zoom Mas Karim Wempi Adari, adalah founder dan juga CEO Starcross, atau Mas Tebong. Mas Tebong, selamat pagi Mas Tebong. Pagi Mas. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Market Review. Mas Tebong, sehat selalu ya Mas Tebong. Ya, sehat Mas. Oke, saya kemudian membaca berbagai macam artikel lah mengenai pengaruh dari pandemi COVID-19 terhadap industri kreatif, salah satunya di distro. Sejauh ini yang dirasakan oleh Starcross seperti apa Mas Tebong? Kita berbicara tentang pandemik atau kondisi sekarang itu ya pasti semuanya pada turun Mas ya. Ya maksudnya kita juga ngalami di awal gitu, Maret, April itu yang sangat-sangat memukul. Dan pada industri kami kan sebenarnya di dunia fashion kan panennya itu di bulan puasa Mas ya. Ya. Itu pas lagi angkat-angkatnya tinggi-tingginya, di mana ketakutan kami gitu maksudnya, dan para market juga jelas turun sekali gitu. Kita sampai hilang di 50-70% sih di kala itu. Oke. Iya. Mas Tebong, ini saya juga baca di artikel Starcross sendiri, ini sempat kehilangan pendapatan sebanyak kurang lebih 3 miliar lah dalam waktu 4 bulan. Nah, waktu itu apa yang dilakukan oleh teman-teman? Ya, kita terpukul jelas, Mas. Maksudnya, dan kita menganalisa dan mengevaluasi sebenarnya kondisi seperti ini tuh memang kita harus beradaptasi gitu. Kita nggak bisa melawan, tapi setidaknya secara mental dan semangat kita tetap harus kuat gitu kan. Dan kita harus mencari jalan untuk kita selalu bisa eksis ataupun survive di keadaan seperti ini gitu. Baik, waktu itu apa yang dilakukan strateginya supaya secara loss juga, ya walaupun memang secara akumulatif udah disimpulkan bahwa ya potensial lossnya adalah 3 miliar gitu, tapi untuk meminimalisir itu apa yang dilakukan Mas Tebong? Brand activation Mas, tetap kita harus bergerak, dan kemudian dari menata, mengevaluasi keuangan kita yang dimana kita sudah tahu prediksinya itu tersebut gitu. Prediksinya seperti apa, forecastingnya seperti apa, jadi langsung ke eksekusinya, ke teknikal gitu kan. Dari keuangan, dari produksi, dari marketing yang akan kita lakukan gitu. Nah, efektivitas dari strategi-strategi itu gimana Mas Tebong sejauh ini?
Ya sejauh ini cukup membantu dan sangat berpengaruh ya. Contoh misalnya adaptasi di mana kita sudah terbangun offline kita 24 toko gitu kan, yang tersebar di Indonesia, yang mana kondisi di Pulau Jawa sangat-sangat berpengaruh gitu, dropnya, turunnya gitu. Sedangkan di luar Pulau Jawa yang mana itu Kalimantan, Sumatera dan Sulawesi itu bisa dibilang dropnya nggak terlalu banyak. Dan kita meminimasinya jadi push penjualan kita ada di luar Jawa tersendiri dan kita mengoptimalkan channel-channel online kami gitu. Artinya untuk channel online sendiri sangat membantu ya pada saat pandemi COVID-19. Oke, sangat ekspansif bisnisnya, ada di 24 kota di seluruh Indonesia. Nah, pada saat pandemi ini ada beberapa yang tutup atau pembatasan operasional atau seperti apa, Mas Tebong? Ya, pembatasan operasional di saat PSBB dan di beberapa kota. Nggak semua kota di Indonesia, nggak semua toko di Indonesia yang melakukan kebijakan tersebut kan. Kita ngomong kayak seperti yang pertama kali berdampak sih toko yang ada di Bogor sih. Waktu itu kita sangat berasa Bogor dan Jakarta waktu itu kita harus tutup yang berapa minggu gitu. Kemudian lanjut lagi di kota-kota yang lainnya yang harus jam operasionalnya bisa dibilang setengah hari. Baik, oke. Artinya dari 24 cabang tersebut ada yang tutup permanen kah atau tutup sementara atau seperti apa, Mas Tebong? Tutup sementara gitu. Oke. Berarti yang hari ini sampai dengan hari ini yang masih beroperasi ada berapa kira-kira? Ada 24 toko tetap. Oh, masih tetap ya. Baik, oke. Mas Tebong, tadi kalau saya simpulkan ada beberapa efisiensi lah yang dilakukan gitu ya, supaya memang bisnisnya tetap running lah. Nah, efisiensinya dalam hal apa saja? Efisiensinya dalam hal di operasional ya pastinya ya. Maksudnya pemakaian listrik, hal-hal yang bisa kita cut gitu. Tapi yang untuk dari segi SDM pegawai, kita berusaha memperjuangkannya untuk mempertahankan hal tersebut gitu, karena mereka adalah bisa dibilang mereka aset kami gitu, dan itu yang menjadi pegangan kami, yang menjadi prioritas kami untuk itu jangan sampai hilang gitu. Baik, artinya tidak ada pengurangan karyawan sama sekali? Tidak ada pengurangan karyawan. Yang dilakukan adalah mungkin penyesuaian di gaji bulanan mereka karena mungkin income perusahaan juga lagi drop gitu. Apa itu dilakukan juga? Itu dilakukan, tapi untuk di operasional toko ya. Kalau untuk di kantor kita tidak ada pengurangan sama sekali, karena memang jam kantor masih jam normal, cuma digantikan dengan work from home dan lain-lain. Baik, Mas Tebong, saya pengen tahu kontribusi untuk online store sendiri terhadap keseluruhan income perusahaan pada saat pandemi COVID-19 ini berapa persen dan apa yang dilakukan untuk terus meningkatkan kontribusi di online store tersebut? Untuk sampai hari ini sih di angka 25% sampai 30%. Sebelum pandemi ada di berapa? Di pandemik ini maksudnya 25-30%, karena memang sebelumnya kita cukup kecil, cuma 10%. Oke, sekarang terus ditingkatkan begitu ya? Ditingkatkan lagi. Strateginya untuk bisa meningkatkan penjualan di online untuk Starcross, Mas Tebong, apa yang dilakukan? Kita berdiskusi dengan para digital marketer gitu kan, dan kemudian kita lebih peka akan keadaan digital gitu yang sekarang gitu. Jadi semua channel online kita, channel digital kita pun kita optimalkan di situ. Jadi saya sendiri sebagai pimpinan, maksudnya belajar lagi gitu untuk mengetahui gimana sih sistematika dalam digital gitu, gimana caranya untuk exposure dan sales biar semua berjalan beriringan gitu. Oke. Ada bless in disguise lah ya pada saat pandemi COVID-19 ini, ada pembelajaran baru, ada skill baru yang akhirnya memang sebagai businessman harus kemudian dipelajari. Oke, setelah mempelajari ya efektivitas lah dari bisnis distro, tapi kemudian membungkusnya dengan online. Terfikirkah untuk ke depan, kayaknya akan dibanyakin di online deh, di offline-nya bakal dikurangin. Sempat terfikir seperti itu nggak, Mas Tebong? Kalau sempat terpikir sih, jelas sempat terpikir. Maksudnya kalau kita lihat dari nilai efektivitasnya, kondisi sekarang efektif dengan online ya. Tapi dari awal memang kita kan membangun toko ini, offline store ini dalam waktu cuma 2 tahun gitu untuk terus berkembang gitu kan. Dari 2017 sampai 2020 ini gitu kita terus membangun sampai 2021 ini masih berjalan gitu. Selama pandemik pun kita ada 2 toko yang kita bangun.
yang kita buka. Baik. Oh, Ya, malah itu ada di malah Manado. ekspansif ya di Ya. pandemi ini. Ini Apa maksudnya yang ada melatar belakangi itu, Mas Tebong? Karena kan di satu sisi lagi efisiensi, tapi di sisi lain malah ekspansi, malah buka dua cabang. Ya, kontradiksi sebenarnya kan. Tapi kita melihatnya bahwa dari Starco sendiri punya misi dalam artian misalnya kita akan membangun identitas brand kita seperti yang dulu gitu, seperti yang dulu yang dikala brand clothing independen tuh munculnya sebenarnya apapun distro itu munculnya sebagai apa sih sebenarnya sebagai meeting point kreatif dan community ada di situ gitu. Apa yang terjadi di Jogja, misalnya Starco sampai hari ini sebagai media buat teman-teman komunitas meeting point-nya di toko kita gitu, ataupun kita melakukan aktivasi apa di komunitas, kita akan support mereka. Begitu juga di kota-kota lain. Harapannya seperti itu gitu. Baik. Pada akhirnya DNA dari independent bisnis sendiri itu yang independent clothing ya. Akhirnya membuat teman-teman di Startkos memutuskan untuk tetap bertahan dan juga tetap melakukan ekspansi pada saat pandemi COVID-19. Oke. Kalau tidak salah ini berdiri tahun 2004, betul Mas Tebong? Oke. Nah, artinya itu berarti sudah melalui berbagai macam kondisi, ada resesi ekonomi dan lain sebagainya. Kalau dibandingkan dengan pandemi ini, mana yang paling parah menurut Mas Tebong? Paling parah pandemi ini, Mas. Itu yang paling parah. Kalau kita ngerasain 2004, kemudian 2006 kita ngomong ada gempa di Jogja, 2008 ada krisis ekonomi di zaman. Jadi kita beberapa kali ganti presiden ya. Tapi Startkos masih tetap bertahan begitu ya? Ya. Oke, itu yang paling penting. Baik, Mas Tebong, kita masih ada satu segmen. Usaha jeda berikut ini kita akan lanjutkan. Dan pemirsa tetap di Market Review, usaha jeda kami akan segera kembali. Ya.